Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu metode dalam data mining, yakni naive Bayes. Ya, untuk capaian pembelajarannya ini adalah mampu menjelaskan konsep supervised learning. Salah satunya adalah naive Bayes yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahaskan nearest neighbor, decision tree, dan juga support vector machine, dan kita nanti diharapkan juga mampu menerapkannya pada data. Untuk pokok bahasan di perkuliahan hari ini adalah terkait dengan konsep naive Bayes, algoritma naive Bayes, dan juga aplikasi dan perhitungannya pada data. Kalau untuk yang manualnya nanti data yang digunakan pasti data yang lebih sederhana. Gitu. Kemudian untuk referensinya ini ada 2 referensi utama. Ini chapternya juga sudah saya tulis. Nanti semisal ingin mengeksplor lebih lanjut bisa langsung dibaca aja untuk rujukannya. Nah, ini sebelumnya kita akan sedikit review dulu terkait dengan beberapa metode machine learning. Jadi untuk metode machine learning ini kan bisa dikelompokkan sebagai yang supervised, terus ada juga yang unsupervised. Nah, untuk yang supervised learning, ini kan ada beberapa kategori, ada yang klasifikasi sama yang regresi. Untuk yang unsupervised, ini ada beberapa jenis metode juga, ada clustering, association, sama reduksi dimensi. Jadi kalau sebelumnya, ini kan kita juga sudah mempelajari beberapa metode yang supervised, yakni metode yang dia itu nggak punya label, gitu. Jadi nggak punya variabel respon. Ini kalau untuk clustering kita bisa menggunakan metode K-means, kemarin juga sempat saya tunjukkan ada di Biscan gitu ya, dan juga sebenarnya ada banyak sekali metode clustering yang lainnya. Kemudian kalau untuk yang associations, ini memang banyak dipakai untuk market basket analysis, atau custom recommendations. Nah, kalau di aktuaria, ini juga bisa dipakai untuk identifikasi. Nanti kira-kira kalau misalnya ada pemegang polis yang dia itu membeli produk asuransi A, nah dia itu nanti juga akan membeli produk asuransi yang mana aja ya. Nah, nanti semisal kalau dia beli A, dia akan juga beli B. Nah, jadi nanti waktu dilakukan penawaran oleh marketing itu akan difokuskannya ke produk itu aja karena nanti peluang untuk belinya kan dia juga lebih besar. Gitu. Kemudian di sini juga ada reduksi dimensi. Jadi ini yang paling sederhana bisa pakai PCA. Nah, untuk yang lainnya juga sebenarnya ada banyak sekali. Kemudian untuk yang supervised learning, ini kan ada klasifikasi sama regresi. Kalau untuk klasifikasi ini, dia yang responnya kategorik ya. Kalau yang regresi ini yang responnya numerik. Mungkin kalau sebelumnya sudah pernah belajar untuk yang metode klasik, kayak klasifikasinya pakai regresi logistik biner gitu ya. Terus untuk regresinya kita pakai regresi linear sederhana. Nah, kalau di data mining, ini juga bisa digunakan. Jadi untuk klasifikasinya yang akan kita bahas hari ini memang setelah ETS itu fokusnya adalah di supervised learning khususnya yang klasifikasi. Jadi nanti metode naive Bayes, terus kemudian ada decision tree, support vector mesin, itu juga bisa digunakan untuk klasifikasi. Sebenarnya ini nanti untuk metode klasifikasinya ini juga yang data mining ini ya, itu juga bisa dikembangkan ke dalam kasus regresi. Gitu. Jadi kalau untuk tujuannya ini untuk yang supervised learning ini adalah untuk prediksi gitu. Kalau misalnya untuk yang unsupervised ini tujuannya itu adalah untuk pengenalan pola, jadi atau untuk menggambarkan karakteristik dari suatu data itu seperti apa. Sebelum masuk ke metode naive Bayes untuk klasifikasi, ini kita juga akan review tentang metode Bayesian. Nah, tapi kalau untuk yang di data mining ini nanti penerapannya itu juga akan lebih sederhana karena nanti nggak terlalu teoritis gitu ya. Tapi nanti akan banyak langsung aplikasinya itu ke data dan langsung kita gunakan angka juga. Kalau misalnya sudah
analisis data yang sesungguhnya, justru kita nanti akan banyak juga langsung menggunakan software. Gitu. Tapi kan meskipun nanti dari softwarenya juga bisa langsung dihitung, dia prediksinya masuk ke kelas mana, untuk konsepnya kan juga tetap harus penting untuk dipahami. Gitu. Uh, jadi untuk metode Bayesian ini nanti kita akan gunakan teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini juga bisa digunakan untuk kasus klasifikasi. Nanti kita hitungnya itu berdasarkan nilai peluangnya. Nah, seperti namanya ini naif Bayes ya. Ini Bayes gitu kan dia. Jadi akan menggunakan Bayes teorem atau teorema Bayes. Gitu. Dan naif di sini ini maksudnya dia metodenya itu sangat sederhana gitu. Karena nanti kalau kita punya sekelompok data, itu kita sudah nggak lihat lagi urutan pengamatan antar variabelnya. Gitu yang kita lihat ya udah cuman peluang bersyaratnya aja. Kalau peluang itu kan berarti ya udah kita lihat jumlahnya yang dia tuh kategori A per seluruh pengamatan kayak gitu. Jadi kita sudah nggak lihat urutan pengamatannya lagi. Selanjutnya ini kita juga akan review beberapa sifat yang berkaitan dengan teorema Bayes. Jadi ini ada eh, peluang bersyarat. Ini ada peluang bersyarat. Jadi kalau kita punya dua kejadian, ada A sama B, nanti untuk peluang A bersyarat B itu bisa didapat dari peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, kalau misalnya kita balik peluang B bersyarat A, ini kan berarti dia adalah peluang A bersyarat B dibagi dengan peluang B. Nah, semisal nanti untuk A irisan B-nya ini akan kita gantikan dengan yang sebelah kiri. Berarti nanti untuk peluang B bersyarat A, ini ya peluang B bersyarat A itu jadinya adalah peluang A bersyarat B dikalikan dengan peluang B, kemudian yang ini dibagi dengan peluang A ya. Ini karena kan bersyaratnya dia adalah A. Gitu. Jadi untuk yang peluang B bersyarat A, ini kan dia di pembaginya itu adalah peluang kejadian A. Jadi nanti untuk A irisan B-nya kita gantikan dengan seperti yang sebelah kiri, nanti akan kita dapat untuk Bayesian formulanya itu adalah seperti ini. Ini yang nanti juga akan kita gunakan ketika melakukan klasifikasi. Jadi konsepnya itu sebenarnya kita menggunakan Bayes teorema. Gitu. Terus di sini juga ada uh, total probability formula ya. Jadi kalau misalnya ada kelompoknya itu misalnya kita punya A1 sama kita juga punya A2. Nah, berarti kalau di sini kan dia N-nya itu dia ada 2. Nah, nanti untuk peluang B itu dia bisa kita lakukan dengan menjumlahkan, berarti kan ini peluang B bersyarat A1, nanti dikalikan dengan peluang A1-nya. Gitu. Terus kemudian ditambah peluang B bersyarat A2, dikalikan dengan peluang A2-nya. Kayak gitu. Ini juga seharusnya sudah bisa dipahami ya, karena kan beberapa materi di mata kuliah lain juga mungkin banyak yang menerapkan total probability formula. Gitu. Terus kalau untuk yang Bayesian formula ini sebenarnya juga jadi sama seperti yang sebelumnya di sini ya. Cuman untuk penyebutnya ini kalau misalnya dia adalah peluang AI bersyarat B, ini ya. Ini kan untuk bersyaratnya itu dia sebagai penyebutnya. Nah, berarti kan kalau di sini ini kan harusnya untuk bersyaratnya itu dia adalah peluang B-nya. Nah, untuk peluang B-nya ini kita gantikan dengan total probability formula. Kayak gitu. Jadi untuk yang bagian penyebutnya itu kita gunakan total probability formula. Jadi dia adalah sigma atau jumlahan dari peluang B bersyarat A1 dikalikan dengan peluang A1-nya. Nah, ini untuk istilahnya ini juga sama ya. Dulu mungkin kalau di mata kuliah yang lain, misalnya di TRL gitu kan, kita juga sempat belajar metode estimasi Bayesian. Nah, itu kan juga ada yang namanya prior probability, ada namanya posterior probability. Kalau misalnya di TRL, mungkin untuk priornya ini kita simbolkannya adalah pi theta.
gitu. Nah, kalau di sini ini secara umum itu kita gunakannya adalah peluang AI gitu. Nah, kalau untuk posteriornya itu kan kalau di trial juga sama ya, peluang dia theta bersyarat X kayak gitu. Terus untuk likelihood-nya ini kan adalah perkalian dari peluang XI bersyarat tetanya kayak gitu. Nah, jadi intinya untuk yang posterior probability ini kita bisa dapatkan itu dari likelihood-nya dikalikan dengan prior probability-nya. Gitu. Kalau untuk penyebutnya ini mungkin kalau di TRL kita pakainya kan integral gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di data mining ini karena kita tujuannya adalah untuk klasifikasi, nanti untuk prior probability-nya itu kan dia adalah discrete. Jadi kita bisa gunakan sigma atau jumlah. Selanjutnya ini kita akan masuk ke klasifikasinya ya yang menggunakan naive Bayes. Jadi intinya kalau untuk naive Bayes itu kan kita akan menggunakan teorema Bayes untuk klasifikasi. Nah, di sini misal kita punya kelasnya itu sekarang adalah C gitu. Jadi kalau misalnya variabel responnya itu kita punya dua kategori, di sini P, C, C gini kan ya. Nah, ini berarti kita punya dua kelas, kita punya kalau misalnya responnya itu dia ada dua kategori, berarti nanti kita punya C1, kita juga punya C2. Nah, untuk A-nya ini kan dia attributes atau dia itu sebenarnya sama aja kayak prediktor. Prediktornya ini dia sebanyak N atau dari A1, A2 sampai dengan AN. Nah, dengan menggunakan metode naive Bayes untuk klasifikasi, ini nanti semisal prediktornya itu dia ada satu ya, misalnya prediktornya itu ada satu, berarti kan nanti cuma punya A1 aja. Nah, nanti jadi di sini kita tuh sebenarnya akan mencari peluang C1, peluang C1 sama peluang C2-nya dengan syarat variabel prediktornya itu adalah A1 gitu. Jadi di sini akan kita cari dua peluang, yakni peluang suatu pengamatan itu masuk ke kategori C1 dengan syarat untuk nilai prediktor atau A1-nya itu dia adalah sekian atau A1-nya itu dia berapa gitu ya. Bisa kita simpulkan A1 kecil juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus nanti kita juga cari peluang C2-nya, ini kurung ya, C2-nya, jadi peluang suatu pengamatan itu masuk ke dalam kategori C2 dengan syarat untuk variabel prediktornya itu dia adalah sekian, nah itu nilai peluangnya itu berapa, kayak gitu. Nah, nanti hasil atau kita memprediksinya itu berdasarkan antara peluang C1 bersyarat A1 dan peluang C2 bersyarat A1-nya ini yang lebih besar itu yang mana? Kalau misalnya yang lebih besar adalah yang peluang C1-nya berarti nanti dia akan kita masukkan atau kita prediksi sebagai kelas C1. Tapi kalau misalnya peluangnya ini yang lebih besar, berarti nanti akan kita kategorikan pengamatan tersebut sebagai kelompok atau kelas yang C2. Jadi tujuannya atau konsepnya itu sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau untuk tahapannya ini yang pertama kita akan cari dulu prior probabilities. Jadi kalau misalnya prior probabilities ini juga akan dicari untuk masing-masing kelas ya. Ini kan berarti kita akan cari dulu untuk peluang C1 dan peluang C2-nya. Nah, untuk mendapatkan peluang C1 sama C2, ini ya seperti menghitung peluang yang seperti umumnya ya. Jadi yang masuk ke kategori C1 itu berapa per jumlah seluruh pengamatan gitu. Jadi ini NC1 gitu misalnya ya. Ini NC1 dibagi dengan N totalnya. Gitu. Kalau N itu kan dia banyaknya pengamatan yang dia tuh masuk ke dalam kategori atau kelas C1 gitu. Yang C2 juga sama, nanti bisa kita dapatkan dari banyaknya kategori yang masuk kelas C2 dibagi dengan total pengamatannya atau N besar. Kalau N besar kan berarti total pengamatan. Nah, untuk langkah yang kedua ini kita akan menghitung nilai likelihood-nya atau PA bersyarat CC gitu. Karena untuk A1 sampai AN ini kan dia variabel prediktor ya. Jadi untuk prediktornya itu dia independen
Kalau independen berarti kan antara prediktor pertama dengan prediktor yang kedua itu kan dia nggak ada hubungannya. Atau kalau misalnya di regresi dulu sama juga kita kan punya istilah tidak terdapat multikulinearitas atau hubungan antar variabel prediktornya. Nah, di sini tuh juga sama di naive Bayes itu juga kita asumsikan antara variabel prediktornya itu tidak saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ini dia adalah join, itu bisa kita kalikan aja masing-masing variabel prediktornya dengan syarat kelasnya masing-masing gitu. Jadi ini nanti juga akan kita hitung per kelasnya ya. Jadi kalau variabel prediktornya 1 tadi kan berarti ya udah peluang A1 dengan syarat C1 itu dia berapa. Terus nanti kita hitung juga untuk yang peluang A1 dengan syarat C2 itu nilainya berapa. Ini nanti bisa kita dapatkan dari perkalian masing-masing variabel prediktornya bersyarat kelas tertentu. Nah, kemudian untuk menghitung tiap-tiap variabel prediktornya, ini berbeda antara yang kategorik dan juga yang continuous. Kalau misalnya yang kategorik, ini sebenarnya juga sama seperti menghitung peluang pada umumnya atau kita tinggal diproporsikan aja gitu. Jadi untuk yang A1 kan kategori. Nah, jadi tiap kategorinya itu akan kita hitung peluang kejadiannya. Tapi nanti bersyarat tiap kelas. Jadi penyebutnya ini sudah bukan total pengamatan N besar lagi, tapi penyebutnya itu adalah total pengamatan di kelas tersebut gitu. Jadi di kelas C1 itu totalnya ada berapa? Nah, itu yang dia digunakan sebagai penyebutnya gitu. Jadi nanti untuk per kelasnya ini juga akan kita hitung sendiri-sendiri nih ya. Peluang A1 bersyarat C1, peluang A2 bersyarat C2. Nah, untuk yang continue ini kita akan menggunakan pendekatan distribusi normal. Jadi nanti kita hitung dulu nilai mu dan nilai sigmanya ini untuk masing-masing kelas. Jadi misalnya kita punya dua kelas tadi ya ada iya sama tidak gitu, iya sama no. Nah, nanti kita hitung mu-nya untuk kelas yes itu berapa, variansnya berapa. Mu-nya untuk eh, kelas yang no itu berapa, variansnya itu berapa. Kayak gitu. Kemudian untuk nilai AI di sini ini dia adalah nilai eh, prediktornya ya. Nilai prediktornya itu berapa berapa nilai prediktornya. Jadi, semisal kalau dia adalah income ya udah nanti nilai income-nya itu berapa untuk pengamatan yang mau diprediksi. Selanjutnya ini kita akan hitung untuk posterior probabilities-nya. Jadi ini kita akan hitung untuk semua kelas juga ya. Kita akan hitung untuk semua kelas. Jadi kalau misalnya kita punya dua kelas, berarti nanti kita akan perlu mencari peluang C1 bersyarat A. Tadi karena variabel prediktornya cuma satu ya. Ini peluang C1 bersyarat A1 dibagi ini di sini kita juga mencari peluang C2 bersyarat A1 juga. Kayak gitu. Ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan perkalian antara ini kan likelihood-nya. Ini kan dia adalah likelihood-nya yang kita cari di langkah sebelumnya. Terus kemudian ini dia adalah priornya yang juga kita sudah cari di langkah yang pertama. Tuh. Terus kemudian untuk langkah yang terakhir ini kita akan pilih antara C1 sama C2 itu dia yang lebih besar peluangnya itu yang mana. Nah, ini sebenarnya mirip dengan waktu kita estimasi Bayesian itu kan dia penyebut dari posteriornya bisa kita abaikan kalau kita mencari estimasinya itu menggunakan pendekatan distribusi tertentu. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa abaikan penyebutnya karena kan yang mau kita cari itu cuman mana yang lebih besar antara peluang C1 bersyarat A1 ini sama C2 bersyarat A1 ini. Tapi berapa nilai peluangnya itu kita juga sebenarnya nggak perlu kita hitung gitu karena ya udah hasil prediksinya itu hanya berdasarkan mana yang lebih besar antara
peluang C1 dan peluang C2 bersyarat variabel prediktornya. Gitu. Jadi kadang untuk yang penyebutnya ini kita nggak perlu cari, tapi kita kayak misalkan ya udah disimbolkan aja dengan alfa, kayak gitu juga bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya mencari mana yang lebih besar, itu akan sama aja dengan kita itu mencari mana yang lebih besar antara pembilangnya aja.